绝对是本届大赛最对战圣灵宗战队，全是吸魂师，我们使了阴森恐怖的感觉。让小雅老师使出全力，对检查团的宿敌。大师兄跟你这一抹微笑，怎么能呢？小雅，不止本座现在就让唐雅会清醒过来。龙神。Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan membahas bocoran alur cerita Solen 2 episode 89. Untuk versi Donghuanya akan tayang setiap hari Sabtu, dimana dalam bocoran cerita kali ini, kita akan diperlihatkan oleh perjuangan BB yang rela mengorbankan hidupnya demi bisa membawa kembali Tangya ke dalam Sekte Tang. Selain hal tersebut, kita juga akan diperlihatkan oleh perjuangan anggota tim Sekte Tang dalam menghadapi Sekte Roh Suci. Bagaimana keseruan alur cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Setelah kedua peserta berdiri di atas arena dan saling memperkenalkan diri, Tangya segera memperlihatkan 7 kemampuan cincin roh. Sehingga hal ini seketika membuat seluruh penonton dan anggota Sekte Tang lainnya merasa terkejut. Bahkan Susansi beranggapan jika BB tidak memiliki harapan untuk mengalahkan Tangya. Ketika pertandingan dimulai, BB menjadi orang pertama yang mengambil langkah inisiatif menyerang. Melihat hal ini, seketika membuat seluruh anggota Sekte Tang merasa sedikit cemas. Jiang Nanan mengatakan apakah Tangya benar-benar telah melupakan semuanya? Apakah dia tidak mengetahui seberapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh BB selama ini? Namun Shesho dan Dong-er mengatakan jika BB pasti bisa membawa kembali Tangya. Sementara Iho hanya bisa terdiam melihat jalannya pertandingan. Melihat BB mulai mendekat, Tangya kemudian segera mengangkat salah satu tangannya dan sebuah bola berwarna biru melesat ke arah BB. Bola tersebut kemudian berubah menjadi sebuah jaring laba-laba. Melihat hal ini, Yuho menyadari jika teknik tersebut merupakan keterampilan jiwa ketiga Tangya yang disebut sebagai laba-laba iblis berwajah manusia berusia 1000 tahun. Roh pelindung tersebut dia dapatkan ketika Tangya pertama kali memasuki hutan Stardo bersama BB. Tidak hanya itu, Tangya juga menggunakan keterampilan jiwa pertama rumput biru perak untuk menyerangnya. Namun BB segera menggunakan teknik naga petir untuk memblokir serangan tersebut. Melihat kejadian ini seketika membuat seluruh penonton merasa terkejut. Bahkan membuat Tangya kembali teringat dengan kejadian di masa lalu, di mana pada saat itu BB memberikan beberapa cara untuk memperkuat keterampilan jiwa pertama dan ketiga milik Tangya, serta beberapa kenangan indah ketika masih bersama BB. Melihat Tangya kehilangan konsentrasi, BB segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang Tangya menggunakan teknik cagar naga petir. Namun setelah kesadaran Tangya kembali pulih, Tangya segera menggunakan roh pelindung rumput biru perak untuk memblokir serangan tersebut. Sementara rumput biru perak lainnya melesat untuk menyerang BB. Menyadari hal ini, BB segera merilis keterampilan jiwa ketiga memblokir roh pelindung rumput biru perak. Tidak berselang lama, setelah ledakan energi bergema, sebuah tombak tiba-tiba terbentuk dari roh pelindung rumput biru perak. Tangya segera menggunakan tombak tersebut untuk menyerang BB. Namun sebuah hal mengejutkan tiba-tiba terjadi, di mana BB tidak berniat untuk memblokir serangan tersebut. Sambil tersenyum ke arah Tangya, BB mengatakan jika dia sudah lama merindukannya. Sehingga Tangya yang mendengar hal ini seketika membuat jiwanya merasa bergetar. Sementara itu, semua orang dari Sekte Tang merasa terkejut melihat kejadian ini. Yuho tidak menyangka jika kakak seniornya tersebut ternyata telah membohonginya. Di mana sebelum pertandingan dimulai, BB secara diam-diam datang menemuinya. Meski pada awalnya Yuho tidak setuju dengan rencana BB,
Namun BB menjelaskan jika serangan yang dilakukan oleh Tangya sebelumnya hanya sebuah pengalihan. BB mengatakan jika dirinya merasa sangat senang dapat kembali memeluk Tangya. Mendengar hal ini seketika membuat Tangya seolah-olah dapat merasakan rasa sakit yang dialami oleh BB. Setelah kehilangan Tangya, BB menyadari betapa pentingnya Tangya dalam kehidupannya. Melihat Tangya pada waktu itu membuat jiwanya akhirnya kembali terbangun. Dirinya sudah terlalu lama menantikan hari ini. Meskipun dirinya tidak mengetahui apakah Tangya dapat kembali mengingatnya, namun dapat kembali memeluknya membuat BB merasa cukup senang. Bahkan BB rela mengorbankan hidupnya untuk menyadarkan Tangya. Dirinya juga telah berhasil mendirikan kembali Sekte Tang. Melihat kejadian di atas arena seketika membuat seluruh anggota Sekte Tang tidak kuasa untuk menahan air mata. Mereka tidak menyangka jika perjuangan BB demi menyadarkan kembali Tangya sangatlah besar. Melihat Tangya tidak segera menggunakan tombaknya untuk mengakhiri hidup lawan pesertanya, membuat Dolu Zampeng merasa terkejut. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Tangya? Pasalnya jika Tangya dapat menyerap kekuatan jiwanya, maka kultivasinya dapat meningkat dalam waktu singkat. BB kembali mengatakan jika dirinya tidak merasa menyesal meski tewas dalam pelukan Tangya. Pasalnya hal tersebut jauh lebih baik daripada mati merindukannya. Melihat kejadian ini membuat Wang Qiu'er kembali teringat dengan pengorbanan Yuho di lembah danau es Yinyang, di mana pada saat itu Yuho rela mengorbankan nyawa demi bisa menyelamatkan Wang Dong'er. Sementara itu, melihat kondisi BB yang mengalami luka yang cukup serius, Yuho kemudian berteriak untuk menyadarkan Tangya, sehingga Tangya secara perlahan tanpa sengaja memanggil nama BB. Mendengar hal ini, seketika membuat BB merasa terkejut dan kembali membuka kedua matanya. Menyadari jika energi spiritual BB mulai melemah, Yuho kemudian segera mengakui kekalahan, sehingga Dolu Zampeng segera menghentikan kompetisi. Sementara 3 anggota Sekte Tang lainnya segera berlari memasuki arena untuk menyelamatkan BB. Dengan perasaan bimbang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Tangya menatap ke arah BB. Sesaat kemudian berteriak histeris dan menjerit kesakitan. Secara bersama dengan hal ini, aura jahat yang keluar dari dalam tubuh Tangya semakin tak terkendali, sehingga Susansi segera menggunakan perisai Suanwu untuk memblokir aura jahat tersebut. Melihat kejadian ini, Dolu Zampeng segera bertindak dan bertanya kepada wanita suci apa yang sebenarnya terjadi. Namun dengan wajah dingin, Tangya segera berbalik untuk menyerang Zampeng. Meski merasa terkejut melihat tindakan tersebut, namun Dolu Zampeng segera melepaskan energi spiritual untuk memblokirnya. Melihat Tangya ingin dibawa keluar meninggalkan arena, Dolu Xingshang segera mencegahnya. Mendengar hal ini, Zampeng segera mengalihkan pandangannya ke arah Dolu Xingshang. Dolu Xingshang dapat merasakan jika di balik ketetapannya tersebut mengandung tekanan energi spiritual yang sangat kuat. Zampeng mengatakan jika anggotanya saat ini tidak lagi bisa melanjutkan kompetisi, sehingga mereka menyerah dalam pertandingan individu ketiga. Yuho kemudian mengatakan dikarenakan tim Sekte Tang telah berhasil mengumpulkan 3 poin, maka mereka tidak lagi ingin melanjutkan pertandingan individu dan ingin segera memasuki pertandingan tim. Zampeng yang terkejut mendengar hal ini langsung menatap dingin ke arah Yuho. Namun Yuho tidak merasa takut sedikit pun melihat ancaman tersebut. Mendengar hal ini, Dolu Xingshang kemudian menerima permintaan Yuho. Dirinya akan memberikan waktu istirahat selama 15 menit kepada kedua belah pihak sebelum pertandingan tim dimulai. Mendengar hal ini, Yuho segera menuju ke ruang tunggu dan berkumpul kembali bersama anggota Sekte Tang. Echeto mengatakan jika mereka sudah menangani luka yang dialami oleh BB, sehingga Yuho tidak perlu khawatir. Mendengar hal ini, seketika membuat Susansi merasa bersedih. Pasalnya dalam kompetisi kali ini, BB menjadi orang yang paling menderita. Susansi tidak menyangka jika sahabatnya tersebut telah mengalami kejadian seperti ini sebanyak 2 kali. Selain BB mengalami luka yang cukup serius, Susansi tidak menyangka jika orang yang melakukannya adalah Tangya. Sehingga Susansi beranggapan apakah Tangya benar-benar sudah melupakannya. Namun Yuho langsung menolak anggapan tersebut.
Yuho mengatakan jika Bebe telah berhasil mengembalikan sebagian ingatan dari Tangya. Jika tidak, mungkin Bebe saat ini sudah tewas. Sebelum pertandingan tim dimulai, Yuho meminta kepada Bebe untuk segera memulihkan kekuatan jiwanya, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membalas perbuatan Sekte Roh Suci. Dengan perasaan cemas, Jiang Nanan kemudian bertanya apakah Tangya benar-benar sudah mengingat semuanya. Jika hal tersebut benar, maka mereka harus segera menyelamatkannya. Namun Yuho mengatakan jika mereka saat ini tidak bisa bertindak ceroboh. Selain terdapat Doro Zhangfeng yang menjaganya, mereka saat ini sedang berada di wilayah Kerajaan Matahari Bulan, sehingga mereka hanya bisa menunggu waktu yang tepat demi bisa menyelamatkan Tangya. Tepat ketika Jiang Nanan ingin kembali bertanya kepada Yu Hao, Su Shanxi langsung menarik Jiang Nanan dan memintanya untuk tetap tenang. Terlebih lagi, mereka masih memiliki pertandingan tim. Jika Jiang Nanan tetap seperti ini, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sekte Roh Suci dalam pertandingan tim nantinya. Setelah mengalahkan tim Sekte Roh Suci, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk membawa kembali Tangya. Yuho mengatakan jika semua ini disebabkan oleh Sekte Roh Suci. Mereka telah membuat guru Tangya menjadi seperti ini, bahkan telah membuat dua kakak seniornya menjadi sangat menderita. Sehingga Yuho berniat untuk membalas semua tindakan yang telah mereka lakukan. Bersama dengan hal ini, Dong-er dapat merasakan jika Yuho tidak lagi bisa menahan kebenciannya. Beberapa saat kemudian, Wang Qiu'er kemudian berjalan menghampiri Yu Hao. Melihat hal ini, seketika membuat Dong-er dan seluruh anggota Sekte Tang merasa terkejut. 你们今天对本体宗的比赛， Singkat cerita, setelah mendengarkan ucapan Wang Qiu'er, seketika membuat Yuho merasa terkejut. Apakah Wang Qiu'er yakin dengan ucapannya? Wang Qiu'er menegaskan jika dirinya sangatlah yakin. Hal ini dia lakukan demi untuk membalas kebaikannya. Dikarenakan waktu istirahat telah berakhir dan pertandingan tim akan segera dimulai, Dolu Xingxiang kemudian meminta kepada masing-masing dari kedua tim untuk segera memasuki arena. 方队员请上场。 Mendengar hal ini, Wang Dong-er kemudian mendorong kursi roda Yu Hao dan diikuti oleh anggota Sekte Tang lainnya berjalan memasuki arena. Sementara Sekte Roh Suci hanya diwakili oleh 4 anggota tim yang tersisa. Sebelum pertandingan tim dimulai, Dolu Xingxiang meminta kepada kedua belah pihak untuk saling memperkenalkan diri. 方同明队对战圣灵宗战队。